Kalau menurut kamu speak up tuh kayak apa? Speak up tuh ini bukan sih kalau misalkan ada suatu masalah gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang menyuarakan masalah tersebut ke halayak umum. Kayak di medsos-medsos banyak ya Iya betul. sekarang ya yang speak up. Nah, kakak harus hati-hati, nggak bisa sembarangan berkomentar tentang suatu isu atau kasus. Kenapa tuh? Nah, itu literasi dulu. Iya iya iya. Kalau di medsos, nah literasinya akan lebih banyak lagi. Bukan hanya sekadar literasi membaca sebuah kasus materi, tapi harus tahu juga kalau misalkan kasusnya kasus kejahatan gitu ya. Iya. Nah, harus tahu dari pembelaan dari dua sisi gitu loh. Oh. Jadi nggak bisa statement dari dua sisi itu yang kalau di jurnalistik namanya cover both side gitu ya. Jadi nggak cuma dari korbannya aja, tapi harus juga dari pelakunya. Jadi macem-macem gitu. Kan di Twitter juga lagi ini nih, ada yang bikin thread mahasiswa, dia komplain soal kampusnya, kampus ternama. Terus akhirnya dia bikin thread panjang banget yang ngasih bukti-bukti kejelekan kampusnya tersebut gitu ya. Ini walaupun ini bukan kasus kejahatan ya, dia cuman komplain yang dia rasain selama dia kuliah setahun di situ. Sampai akhirnya dia ikut UTBK, apa sih sekarang SNBT ya, SNBT dan lulus masuk ke kampus favorit, iya PTN favorit. Setelah dia bikin thread panjang itu dengan dia jelek-jelekin kampusnya, nah suara netizen itu selalu ada dua ya. Iya dua sih. Ya kan? Bener nggak sih? Kadang ada yang dukung, kadang ada yang enggak. Nah, ada yang pro dan kontra. Nah, kita sebelum berkomentar juga gitu ya, atau bilang atau mendukung. Nah, kita juga harus literasi lagi dengan membaca komentar-komentar atau pendapat-pendapat dari netizen, dari yang mendukung dan yang tidak mendukung gitu. Nah, dari yang tidak mendukung, yang menarik banget nih gitu ya, ada salah satu HRD bilang, ini tipe Gen Z yang nggak akan saya terima nih di perusahaan. Nah lo, menurut kalian kenapa? Waduh, berarti kayak ini mengumbar aib mungkin ya? Ya kan kalau misalkan emang dia benar, kenapa dia nggak boleh ngumbar aib? Iya, tadi kenapa tuh? Kenapa? Ya mungkin speak up, mungkin itu kejadian yang nyata yang dia alamin gitu. Tapi dia harus lihat dampaknya terhadap dirinya sendiri gitu loh. Orang speak up itu sebenarnya bukan hanya merugikan pihak lain juga, tapi kadang juga berbalik menyerang dirinya. Kenapa HRD nggak suka? Ya kan? Kenapa tuh? Jadi gini, HRD itu kan it's about how you to present yourself dulu, ya kan? Kalau kamu sifatnya sudah negatif, ngeluh, komplain, nah itu hati-hati, kan ada medsos checking ya. Nah itu secara psikologis kamu tuh nggak stabil, jadi nggak usah tes psikotes deh gitu. Tahu dari medsos ya? Iya, gitu kan masuk atau diterima di sebuah perusahaan, terus kamu mendapat peraturan atau kebijakan yang nggak enak di hatimu, nggak srek gitu ya. Berarti kalau kita HRD itu akan memperkirakan nih anak kalau dapat hal yang nggak enak atau tekanan dari atasan, tekanan dari perusahaan gitu, ya tinggal keluar atau koar-koar di luar gitu, speak up gitu, dimana dia nggak tahu sebenarnya kebijakan itu dibuat itu sebenarnya ada alasannya, dan yang pasti yang dia anggap gitu ya, kita sebagai karyawan gitu yang misalkan kita tukang komplain gitu, tukang ngeluh, dia anggap itu tidak baik buat dia, tapi sebenarnya itu baik buat orang lain, orang banyak gitu. Jadi kebijakan itu sebenarnya dibuat untuk kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau orang satu persatu. Jadi kalau dia masuk terus tiba-tiba nggak suka dengan kebijakan yang ada, tapi perusahaannya misalkan sudah punya karyawan yang puluhan ribu, ya yang salah berarti dia gitu. Nah itu penilaian HRD itu seperti itu. Jadi hati-hati banget sama komunikasi, apalagi komunikasinya dikomunikasikan di media sosial.
Terus ada kasus yang lumayan heboh juga, Ya. di mana dia speak up soal pemerintah. Nah, iya memang benar gitu dong. Iya. Emang akhirnya diperbaiki segala Dan yang berhasil, jelek dan berhasil speak up-nya dia. Tapi setelah itu mungkin juga karena usia ya, yang Iya. Ibu bilang tadi ya, faktor psikologis, di mana banyak yang ngedukung pun sehingga muncullah star syndrome. Akhirnya ngomongnya jadi kesana kesini, bicara yang negatif soal hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dia bahas gitu loh. Iya. Yang dia tuh tadinya keren, akhirnya kerennya luntur sedikit demi sedikit. Terus jangan lupa soal bahasa. Komunikasi juga penting banget memperhatikan aturan dan etika yang berada di masyarakat itu. Kita kan budayanya budaya apa? Sopan santun ya. Budaya timur, Iya, di ya, mana budaya sopan santun itu diutamakan. timur. Kita boleh bersikap profesional, boleh speak up tentang apapun, tapi tetap harus memperhatikan unsur-unsur tersebut. Nggak bisa Nah, disamain. nggak bisa disamain gitu. Nah, terus satu lagi nih, yang kasus yang paling menarik juga di medsos ya. Iya. Jadi ada yang komplain soal manajemen sebuah properti lah gitu. Oh iya, aku nonton tuh kayaknya. Ya kan? Iya, iya, iya. Nah, dia emang bukti-bukti gitu ya. Dia kan ngelawan big company gitu Iya. ya kan. Yang dimana kalau menurut Ibu adalah dia berbicara karena emosi. Oke. Nah, jangan sampai kita itu bicara karena kita emosi dan itu di halayak gitu, di medsos, ditonton nama banyak orang. Dan walaupun orang banyak mendukung gitu, kan semakin menjadi ya, semakin semangat untuk ngejelek-jelekinnya gitu kan. Benar. Tapi dia lupa melakukan literasi. Apakah yang dia bahas, yang dia bicarakan itu ada unsur yang melanggar undang-undang atau aturan, yang dimana itu bisa berbalik menyerang dia kan. Nah, kalau sama suatu perusahaan, kalau kita ngelawan sebuah perusahaan lah gitu ya, kita dibiarin aja tuh, dibiarin gitu kan. Sampai masuk ke lubang. Dilihat sampai terus konsultasi dulu sama lawyer. Jadi sebelum merespon, merencanakan strategi komunikasinya dulu, bagaimana kita mengcover isu atau komplain dari orang itu kan berarti krisis ya buat sebuah perusahaan. Nah, mereka punya timnya. Udah siap. Iya kan? Jadi didengerin lah rekamannya satu persatu dan di titik manakah kelemahan si penyuara tersebut sehingga mereka bisa melakukan tindakan hukum. Kalau udah ditindak, kalau udah dituntut secara hukum, apakah netizen yang misalkan mendukung bisa nolongin? Belum tentu, apalagi nggak bisa mungkin ya. Belum tentu, ya kan? Iya. Tiba-tiba orangnya hilang ditangkap polisi gitu, terus dia nggak bisa main medsos sama sekali. Netizen kan juga nggak tahu ya kan? Iya benar. Gitu. Jadi emang benar-benar sebelum kita speak up, itu memang literasinya harus matang dulu deh gitu ya. Jadi hati-hati apakah ini juga apa yang kita ungkapkan itu akan berbahaya buat kita, akan menyerang balik kita gitu. Jadi yang harus dipikirin tuh banyak banget. Jadi kalau kita belajar komunikasi, nah semua itu yang harus kita kontrol. Jadi tahu dulu materi pesan yang mau kita sampaikan, kuasain benar-benar gitu. Kalau emang ini berbahaya untuk diungkapkan, lebih baik jangan dilakukan di tempat umum atau di medsos gitu. Lebih baik kita komplain langsung atau perlu kita konsultasi ke ahlinya gitu. Apa saya bisa menyuarakan suara saya dan mendapat keadilan gitu. Jadi konsultasi dulu ke yang ahlinya, barulah kita speak up gitu. Cara speak up-nya juga harus ini ya, kan nggak boleh sembarangan sebut nama. Betul. Ya kan. Lihat Ibu hati-hati sekali dari tadi ya. Iya betul. Nggak nyebut nama, nggak nyebut institusi.